Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Gabika, NIM 18062053 dari Prodi Teknik Informatika kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari data mining, yaitu mungkin nanti ada clustering, Cummins, dan juga clustering hierarki. Dan juga nanti ada penjelasan tentang program Cummins dan alternatif atau kelas clustering atau AHC biasanya itu. Lebih singkatnya seperti itu. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang clustering Cummins. Di sini ada soal ya. Di sini ada soal yaitu ada 5 data dan 2 centroid. Inisial centroid untuk kami. Jadi nanti akan kita pilih cluster atau data tersebut berada di cluster mana. Nah, di sini centroidnya di clustering kami ini sudah ditentukan di soalnya. Jadi nanti tinggal perhitungannya aja, nggak perlu lagi nyari centroidnya. Jadi langsung aja. Di sini ada NIM ya, NIM. Yang pertama NIM saya adalah 053 untuk A modulus 14 sama dengan 11. Jadi nilai A di sini nanti akan dikurangi 16 dikurangi 11. Itu. Ini hasilnya yang sudah dikurangi tadi. Di sini ada pengelompokan data, ada 5 data, dimensinya adalah 2, X dan Y, dan jumlah klasternya ada 2, ada sentral 1 dan 2. Terus pengukuran jaraknya itu menggunakan Manhattan atau city block. Ada beberapa pengukuran jarak ya di Cummins, tapi ini pakai Manhattan dan city block. Terus maksimal interestnya adalah 4. Pemilihan centroid awal itu ada di data kedua dan data keempat. Dan thresholdnya adalah 0,5. Oke, untuk yang terakhir pertama. Untuk jarak ke setiap centroid itu ke data pertama itu kita menggunakan rumus yaitu sigma R I sama dengan 1 absolute X1 I dikurangi centroid 1 I mutlak. Ini garis lurus ini menandakan dia nanti kalau mutlak ya, jadi harus bernilai positif. Tambah dengan Y1 dikurangi centroid 1. Jadi nanti perhitungannya langsung ke tabel aja seperti ini nanti. Jadi kita hitung semua data ini. Lalu nanti kita kurangi dengan centroid 1. Seperti ini contoh. 3,4 dikurangi ya 3,4 dikurangi 8,1. Terus juga di sini juga 2,5 dikurangi 5,5. Terus lagi di jarak ke setiap centroid pada data kedua. Jadi nanti kita hitung terus sampai habis data kelima. Jadi sampai data kelima ini, perhitungannya bagaimana. Jadi di sini kita kurangi ini centroid 1. Terus ini juga akan dikurangi dengan centroid 2. Seperti itu. Lalu akan ditambahkan dengan nilai dengan Y juga 2,5 dikurangi 5,5. Terus juga 2,5 ini dikurangi juga dengan 15. Seperti ini. Nanti ditambahkan. Nah,
apa fungsi dari nilai mutlak ini. Jadi nanti kalau misal ini adalah minus atau hasilnya nanti min, dia nggak boleh minus. Jadi akan dipositifkan. Nah, seperti itu fungsinya. Ini untuk data pertama dan seterusnya seperti itu caranya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, lalu langsung aja ke jarak data ke centroid dan clustering diikuti. Jadi sesudahnya menghitung ini ya, menghitung jarak ke setiap centroid, nah, lalu kita masukkan ke dalam data ini. Jadi 7,7 ini berasal dari sini, berasal dari 3,4 kurang 8,1 ditambah 2,5 dikurangi 5,5. 7,7 hasilnya akan ditampilkan ke data yang pertama di bagian X ini centroid centroid 1 centroid 1 atau biasa disebut ditaruh Y X juga nggak apa-apa. Terus kita cari ini di yang terdekat yang mana sih, yang terdekat itu yang terkecil. Jadi kita cari yang terkecil dulu, berapa dari ini semua. Nah, nanti kita cari klasternya. Jadi klaster yang diikuti. Jadi misal ini 7,7 berada di sini. Dia mengikuti klaster 1 atau jarak kesentroid ke 1. Ya ini jarak kesentroid ke 1. Ya, jadi dia akan mengikuti ke 1 untuk yang pertama juga. Yang kedua juga sama. Terus yang ketiga ini yang kedua. Jadi dia berada di klaster yang kedua. Terus juga yang keempat juga sama, yang kelima juga sama. Nah, untuk itu central cluster 1 itu kita rata-rata. Jadi kita jumlahkan semua. Jadi untuk fitur X nanti akan menjadi fitur X dan Y-nya. Kita ambil dari data yang di atas, data yang awal tadi, sebelum kita mencari jaraknya, jarak setiap centroidnya. Jadi kita ambil seperti ini dan kita ambil ini. Oke, kita ambil semuanya sih. Kita ambil ini dan kita ambil ini. Karena data 1 dan 2 itu masuk ke klaster 1 dan data ke 3 dan 4, 5 ini masuk ke klaster 2. Oke, nanti kita rata-rata semua, kita jumlahkan setiap fiturnya, lalu kita rata-rata dengan data jumlah anggotanya. Kalau ada 2, kita akan kita bagi dengan 2, hasilnya kita rata-rata di sini. Terus di centroid kelas 2 juga seperti itu. Lalu kita cari ini fungsi objektif dari setiap centroid pada data 1. Oke. Dari fungsi objektif sendiri, ini rumusnya sigma R I sama dengan 1 kurung buka X1 dikurangi centroid 1 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y1 pangkat 2. Jadi ini berasal dari mana? Berasal dari sini. Nah, berasal dari sini X1 terus centroid satunya itu berasal dari rata-rata ini 5,75. Apakah benar? Oke, nanti ini langsung dijumlahkan ini. Nggak ada ya, jadi
nanti perhitungannya seperti itu. Jadi ini di, dikurangi dengan ini rata-ratanya, lalu hasilnya adalah minus 2,35, sama dengan ini juga sama. Jadi Y1 ini Y1 ini Y1 itu ini data ke 1, Y1 itu ini klaster 1 terus dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah minus 1,5 pangkat 2. Jadi lalu kita pangkatkan semuanya, hasilnya 7,7725. Jarak setiap sentroid pada data kedua. Seperti itu. Untuk jarak data setiap data kedua juga sama, data ketiga juga sama. Terus oh ya, ini kita ambil kalau misal jarak ke setiap sentroid pada data 1 dan 2 itu kita ambil dari sini. Sentroid klaster 1, kalau 3 dan 3, 4, 5 kita ambil dari sini ya. Jadi kita caranya masih sama. Jadi untuk X-nya ini X1 kita ambil dari sini untuk data yang ketiga ya. Jadi data yang ketiga terus kita kurangi dengan ini. Kita kurangi dengan sentroid 2. Jadi ini adalah sentroid 1, sentroid 1, sentroid 2, sentroid 2. Oke. Kalau sudah nilai objektif, lalu kita masukkan ke dalam nilai fungsi objektif. Jadi di sini akan dibedakan ke klaster 1, klaster 2-nya. Nanti jika di klaster 1 itu tidak ada nilai, maka akan diisi dengan kosong. Seperti ini. Di sini kan data pada ke 1 ini kan masuk ke klaster 1 dan data kedua ini masuk ke klaster 2. Klaster 1. Untuk data ketiga ini masuk klaster 2 dan seterusnya ini masuk klaster 2. Lalu kita jumlahkan semua dari klaster 1 dan klaster 2. Kita jumlahkan keseluruhan untuk mencari nilai J-nya. Oke. Untuk nilai J-nya ini kita pakai 1000. Nilai perubahan nilai J-nya ini kita pakai 1000. Untuk awal aja kita pakai 1000. Jadi di sini ada sekitar lalu kita kurangi ya. Jadi kita kurangi dengan total klaster 1 dan klaster 2 tadi untuk mencari nilai J-nya yaitu 365,32. Jadi totalnya ada 63467. Jadi di sini masih ada data yang berpindah atau perubahan J. Jika J lebih besar daripada T, maka dilanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi nilai dari J sendiri itu lebih besar daripada T. T-nya ini 0 ya, jadi T-nya ini 0, threshold-nya ini 0,5, T-nya nilai T-nya adalah 0,5, jadi dia lebih besar dari nilai T, maka akan dilanjut dengan iterasi selanjutnya. Oke, karena lebih besar dari nilai threshold, maka akan di iterasi kedua. Di iterasi kedua pun juga sama. Yang membedakan adalah sentroidnya. Jadi kita tidak menggunakan sentroid ini lagi, tapi ada sentroid baru, new sentroid. Nah, new sentroid ini kita dapatkan dari mana? Dari rata-rata yang ada di sini, sentroid 1 dan sentroid 2 di klaster 1 dan 2.
Lalu kita caranya sama dengan yang iterasi satu tadi, kita X1 terus dikurangi centroid 1 di sini. Lalu juga sama, Y data ke satu ini, Y data ke satu dikurangi dengan centroid 1 yang ada di new centroid. Seperti itu, sama caranya untuk setiap centroidnya data ke 2, 3, 4, 5, pada data kelima juga sama. Terus jarak data ke centroid ke yang diikuti ini juga sama. Uh, jadi di sini kita ambil dari perhitungan jarak setiap centroidnya ke data yang pertama tadi. Ya, jadi di sini lalu kita cari yang terdekat atau yang paling kecil. Di sini ada 3,85, 4, 3 sama 5,66. Di sini klaster yang diikuti itu sama dengan klaster iterasi 1. Jadi klaster yang diikuti oleh data yaitu sama dengan iterasi 1. Ini menandakan bahwa nantinya tidak akan ada iterasi selanjutnya. Jika klaster yang diikuti oleh iterasi selanjutnya itu berbeda, maka nantinya akan ada iterasi selanjutnya. Ini sama ya. Jadi ini hampir sama dengan iterasi 1. Di sini kita ambil dulu. Hampir sama ya. Jadi klaster kita ambil dari sini ya. Untuk perhitungan fungsi objektifnya juga sama, hasilnya juga sama, jadi tidak perlu menambahkan lagi. Jadi semua nilainya sama, nilai fungsi objektifnya juga sama. Untuk nilai J-nya kan sama ya, 365,32. Jadi nilai J ini kan di total 365,32. Untuk perubahan J-nya kita tidak pakai 1000 lagi. Jadi yang di atas itu udah ada nilai J. Nah, kita pakai nilai itu. Kita pakai nilai itu dan dikurangi dengan nilai J yang ada di sini. Hasilnya adalah 0. Tidak ada data yang pindah klaster atau perubahan J lebih besar daripada threshold, maka tidak akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Seperti itu untuk perhitungan Cummings. Untuk clustering hierarki, ini ada soal yang berbeda, yaitu ada data set clustering. Di sini ada sekitar 10 data ya. Jadi 10 data ada X, Y, dan Z. Jadi ini ganti B dengan menulis name terakhir. Oke, kita ganti. Kita pakai aglomeratif hierarki clustering. Setiap data merupakan cluster. Oke. Menghitung matriks jarak data menggunakan rumus Euclidean untuk jarak data itu sendiri untuk menghasilkan jarak 0. Oke. Untuk rumus yang ada di uh, clustering hierarki ini adalah akar sigma terus dalam kurung X2 I kurangi X1 I dalam kurung pangkat 2. Nah, ini dari mana? Oke, kita langsung ke cara kotak-kotaknya aja. Jadi di sini, ya benar, di sini kan ada data. Jadi untuk memasukkan ke rumusnya itu
Untuk yang data yang kedua akan didasarkan dengan data yang pertama. Maksudnya bagaimana, Mas? Nah, jadi untuk perhitungan ini saya contohkan cuma satu aja ini untuk rumusnya. Jadi di sini 28 ini kan X2 ya, X2 dikurangi dengan 18 jadi X1. Nah, seperti itu. Jadi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Terus yang selanjutnya juga sama. Ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi. Nah, ini kan sama ya. Jadi 28 kurangi 18 terus di akar di pangkat 2 terus di akar. Jadi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini, terus di pangkat 2 dijumlahkan, terus di akar. Nah, nanti hasilnya adalah cluster hierarki. Terus lanjut lagi, data yang ketiga. Data yang ketiga ini untuk berdasarkan data yang pertama. Jadi seperti itu. Terus lanjut sampai ke data yang ke-10. Nah, setelah data yang berdasarkan data yang pertama ya, nanti akan pindah ke data yang kedua. Jadi misal udah pindah, udah berdasarkan data yang pertama, nanti pindah ke data yang kedua. Jadi sama dengan data yang pertama, ini berdasarkan data yang kedua. Jadi 27 dikurangi 28, 63 dikurangi 57, 40 dikurangi 15. Nanti di pangkat 2 di akar. Seperti itu. Nanti kalau berdasarkan angka yang kedua ini sudah selesai, nanti pindah lanjut lagi ke berdasarkan angka yang ketiga. Seperti itu terus sampai data ke-10. Oke, di sini sudah ada ya datanya. Ini untuk pangkat ya kita jumlahkan, ya kita akar. Ini menggunakan Excel. Jadi untuk datanya banyak sekali. Mungkin aku bisa menjelaskan cara penyelesaiannya seperti itu tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya ini ada tabel matriks jarak antara data. Jadi sebentar. Jadi jarak ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari hasil dari perhitungan yang tadi. Jadi yang tadi berdasarkan data yang pertama itu kita masukkan ke sini semua. Dan terus untuk data yang kedua itu sama, berdasarkan data yang kedua itu ada 25,7294, terus sampai berdasarkan angka yang kedua ya. Jadi kita masukkan ke sini semua. Terus untuk yang data yang ketiga juga sama, berdasarkan data yang ketiga ini terus kita masukkan semua di sini. Lalu kita cari nilai terkecil. Jadi kita cari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil ini berada di mana sih? Berada di sekitar 10. Jadi di sini ada data yang terkecil dari seluruh data ini. Seluruh data tabel yang ada di sini itu data yang terkecil itu berada di kolom keberapa, data yang berapa. Jadi di sini kita menemukan 10,4881.
Ini berada di ini data ke-6, data ke-6, kolom ke-5. Di kolom ke-5 data ke-6. Jadi ini terdapat hasil cara data ke-5 dan data ke-6. Sehingga data 5 dan 6 itu digabungkan. Jadi kita gabungkan untuk menghitung jarak baru antar klaster yang terbentuk 5 dan 6 itu hasilnya seperti ini. Nah, kita gabungkan, kan tadi kan ada dua nilai ya di sini. Ada dua nilai, nanti kita gabungkan antara ini. Jadi kita gabungkan jadi satu, 56, 56 itu ini. Kita gabungkan jadi satu. Nah, ini ada tanda-tandanya ya. Jadi caranya bagaimana menghitung cara baru menggunakan metode single link, sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terdekat antara objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Jadi kita cari jarak terdekatnya. Karena kita menggunakan metode single link, kita pakai minimum. Jadi kita bandingkan antara kedua data yang ini, misal kayak ini ya, 50,3686 sama dengan data ke-6-nya ini 55,0908. Jadi kita bandingkan nilai minimumnya, nilai yang lebih kecil, yang terkecil ya dari kedua data ini itu yang mana. Jadi kita akan jadikan data tersebut ke data 5 dan 6. Seperti itu. Nah, kita cari nilai minimumnya. Jadi 50,3686 sama 550908. Jadi yang paling kecil itu 50,3656. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, kan? Nah, seperti itu caranya tabel matriks antar jarak yang kedua. Terus kita cari lagi dari keseluruhan total ini, mana mana sih yang paling kecil nilainya. Oh, ada 13,9642. Ini berada di sini. Nah, terus kita gabungkan lagi 4 dan 8. Kita gabungkan lagi. Seperti halnya 5 dan 6. Kita gabungkan lagi. Nah, ini yang 48. Lalu kita cari lagi 4, antara 4 dan 8. Ini data ini 44,3283 sama 393700 itu yang paling minimal atau yang paling kecil itu yang mana? Nah, itu yang kita pakai. Jadi antara ini 44 ini sama 39 ini yang paling kecil kan ini. Kita pakai yang ini. Terus dan seterusnya ini sampai habis ya, karena datanya banyak. Kita langsung skip aja untuk menghemat waktu. Oke. Oke, ternyata di data ke-9 itu tabelnya udah mulai mengecil ya. Jadi di sini ada data 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 9 sama 7. Nah, ini data yang ke-7 sama ini yang terpilih 58,8727. Ya, itu yang terpilih. Oke, untuk diagram dendrogramnya ini eh, jika dijadikan tiga klaster komposisinya sebagai berikut. Oke, untuk klaster yang ketiga ini, jadi kita
ambil dari sini ya. Jadi kita ambil dari sini yang paling CC. Ini ada data 5, 6, 4, 8, 10, 1, 2, 3, 9, 7. Jadi untuk gambar ini itu nanti akan menandakan setiap klasternya. Jadi di sini 5, 6 tadi kan digabung ya, jadi gabung jadi satu, 4, 8 digabung jadi satu, lalu 5, 6, 4, 8 ini gabung lagi jadi satu. Nah, untuk data ke-10 ini gabung ke 4, 5, 6, 4, 8, terus satu ini gabung ke sini, terus 2, 3 ini gabung, 2, 3, 9 ini gabung ke 2, 3, terus ini gabung ke ini 4, 5, 6, 4, 8, 10, 1, 2, 3, 9 ini gabung, terus 7 ini sendirian. Jadi untuk klasternya itu dari 4, 5, 6, 4, 8, 10, 1, terus ini ada klaster lagi 2, 3, 9, 2, 3, 9. 7 ini untuk yang klaster 3. Oke, seperti itu. Untuk dari sisi programnya sendiri itu ada uh, kita menggunakan software yaitu Rapid Miner untuk menghitung Kamins dan AHC kelas aglomeratif clusteringnya. Kita pakai AHC. Jadi di sini ada nomor 4 ya. Ini kita ambil dari dataset yang ada di link ini. Terus datasetnya tersebut berjumlah 7.050 data dan 12 atribut. Semua soal 4 sampai 6 diselesaikan menggunakan Kamins dan AHC. Nah, ini ya. Jadi 4 sampai 5, 6 ini kita gunakan Kamins dan AHC. Oke, untuk yang langkah yang pertama, ya, kita menggunakan untuk Kamins sendiri saya menggunakan Rapid Miner. Saya menggunakan Rapid Miner untuk menghitungnya. Jadi untuk langkah yang pertama kita pakai seperti soal 2 klaster dan 3 klaster. Jadi di sini kita pakai dataset untuk yang pertama. Oh ya, untuk yang dataset yang pertama kan data atribut dari datasetnya kan ada banyak, tapi kita hanya menggunakan atribut num hingga num Inggris. Jadi selain atribut itu kita hilangkan nanti. Nah, ini sudah saya hilangkan di data ini. Kita menggunakan operator multiply ini fungsinya untuk apa? Jadi kita menggunakan secara bersama-sama, jadi secara langsung, nggak satu-satu. Jadi secara bersama-sama kita kita jalankan klaster 2 dan klaster 3 nya. Seperti itu. Untuk pengaturan klaster 2 nya ini kita pakai 2 klaster ya. Jadi seperti itu. Untuk klaster modelnya seperti ini. Ditemukan pembagian klaster sebagai berikut. Jadi di sini ada klaster, ada 2 klaster ya. Di sini ada 3 klaster. Untuk klaster 0-nya itu 69,9 items dan klaster satunya itu 141 items. Total numbernya adalah 7.050 items. Untuk kalau dibagi ke 3 klaster itu ada sekitar untuk klaster 0-nya 68, 60, untuk klaster 1 ini 12 item, untuk klaster 2 ini 178 item. Untuk pembagian klasternya seperti ini.
seperti ini ya. Oke, untuk atribut dari num reaction sampai num increase. Cluster 0 ini, cluster 1 jumlahnya seperti ini. Untuk grafiknya, clusternya seperti ini. Ini sudah terencana dari rapid memory-nya, yaitu masukkan cluster operator distance untuk menghitung uh, jarak centroid dan nilai dBi. dBi ini bounty ya, jadi ini di Davis Bouldin Index. Jadi dBi itu David Bouldin Index. Itu ditemukan performance berikut vektornya. Jadi rata-rata centroid distance-nya itu ini, dan David Bouldin-nya ini minus 0,478. Jadi uh, semakin kecil nilai dari David Bouldin, semakin mendekati 0, maka semakin bagus. Jadi di sini dari klaster 2 dan 3 itu yang paling bagus adalah klaster 2. Kenapa? Karena David Bouldin-nya itu lebih kecil dari klaster 3. Oke, kesimpulan di sini total number-nya adalah oke, betul. Nah, di sini oke, di berdasar sampai pada perhitungan performance-nya ini nilai detailnya sama dengan yang ditampilkan tadi. Karena perhitungan pada Kamis adalah absolut, maka nilai negatif dan positif tidak berpengaruh. Dari 7.050 data pada dua klaster ditemukan 6.909 untuk klaster 1 dan 141 data untuk klaster kedua dengan nilai DPI Devil Filter indeksnya adalah minus 0,478 dan berdasarkan grafik pada data miner klaster terbaik adalah klaster 1. Klaster 1. Jadi nilai yang terkecil ya. Jadi paling paling bagus itu klaster 1. Untuk klaster untuk pembagian 3 klasternya itu sama, tapi yang terbaik adalah klaster 1. Karena klaster 1 ini nilainya hanya 12 item. Semakin banyak klaster yang ditemukan, maka DPI David Bouldin-nya semakin bagus. Jadi semakin uh, banyak klasternya nanti akan muncul berbagai nilai DPI yang nantinya akan dibandingkan, dan yang paling kecil itu yang paling bagus. Seperti itu. Untuk lakukan ini sama ya, yang hitung juga DPI-nya juga. Tapi ini saya menggunakan dari data atribut num reaction, num comment, dan num share. Jadi tadi kan ada banyak atribut di soal yang keempat, tapi yang soal yang kelima ini hanya 3 atribut. Ada num reaction, num comment, num share. Untuk jumlah klasternya bebas. Saya pakai klasternya 2 aja, 1 aja, klaster 2. Klaster modelnya sama. Ini pakai tadi klaster modelnya sama. Klaster 0-nya itu 69, 11 item. Klaster 2 itu 139 item. Untuk pembagian klasternya dapat pembagian klasternya seperti ini. Untuk grafiknya ini. Untuk nilai DPI-nya, nah ini untuk DPI-nya minus 0,451. Oke, kesimpulannya pada 2 klaster ditemukan, nah ini. Dan nilainya 451 dan terbaik adalah klaster 1.
karena yang terkecil. Nah, ini semakin banyak klaster ya. Untuk yang keenam ini sama dengan soal-soal yang sebelumnya. Kita pakai, tapi di soal yang keenam kita hanya pakai dua atribut, yaitu numlock dan numangry. Seperti itu. Untuk cluster modelnya juga sama, untuk vektornya juga sama. Oke, untuk AHC-nya sendiri. Oke, kita langsung ke AHC aja. Clustering dataset public. Oke, untuk AHC ini kita pakai Python ya. Jadi kita pakai Python. Uh, ini kita importkan NumPy. NumPy ini untuk fungsi. Jadi di Python sendiri itu ada beberapa fungsi yang tinggal kita ambil. Jadi kita install dulu seperti NumPy, Pandas. Ini kita install dulu ke Python kita, lalu kita ambil. Nah, ini ada kayak library-nya dari NumPy sendiri. Ada NP, ada PD, ini library dari ini ada. Oh, ini ada kami ya, ini belum tak hapus ini. Tadi coba juga pakai Kamis. Terus untuk memasukkan dataset publik ini jadikan clustering untuk mengambilkan preview dataset tersebut. Jadi kita ambil dari link yang ada di sini. Lalu kita akan masukkan ke variabel df. Kita pakai PD ya. PD ini untuk fungsi dari Pandas ya. Fungsi dari Pandas untuk membaca file CSV dari link yang sudah diterapkan di soal. Untuk yang menghitung kolom mana saja yang dengan dan juga terdapat kolom bernilai akan dilakukan penghapusan kolom dalam dataset. Jadi ketika ada kolom yang isinya itu ada nolnya, nggak ada nilainya, nol itu nggak ada nilainya. Kalau nol kan masih ada nilainya. Jadi nol itu nggak ada nilainya, maka akan dihapus kolom tersebut. Karena kolom 1 dan sampai 4 berbeda, maka penghapusan dan pada kolom 1 dilakukan penghapusan dan pada kolom status ID dan status publisi tidak dibutuhkan sehingga dilakukan penghapusan dataset. Oke. Oke, ini karena status ID dan status publicity ini juga tidak dibutuhkan, maka akan di drop, akan dihapus. Dan untuk ini untuk info ini untuk kita tampilkan lagi atribut-atribut yang tampil yang udah kita hapus tadi, kita tampilkan lagi. Bentar. Jadi kita tadi kan ada kolom-kolom 1, kolom 2, kolom 3 kita hapus, lalu kita tampilkan lagi apakah sudah terhapus apa enggak. Gitu. Langsung kita ke soal yang keempat. Karena komposisi atributnya itu num reaction sampai num angry, sehingga menghapus atribut status type. Jadi tadi kan kita masih belum menghapus atribut dari status type, jadi kita hapus dulu dan kita masukkan kode untuk analisa clustering HAC dengan 2 cluster. Jadi kita cari dulu menggunakan 2 cluster dulu untuk menghitung secara ingredient, dan linknya ini kita perlu komplit menghitung berapa data yang masuk dalam cluster num
0 dan klaster 1. Jadi klaster 0-nya ini 7047 dan klaster 1 ini 3. AHC 2 klaster. TTP-nya inti 4 dan DPI-nya ini David Golden. Indeksnya itu 0,0112 dan seterusnya. Ya, DPI-nya. Masukkan kode analisa ke klaster 2. Ini sama, ini pakai 3 klaster, tetapi ini ada klaster 0, klaster 1, klaster 2 ya. Klaster 1 dan klaster 2 dan nilai DPI-nya adalah 0,2760 dan seterusnya. Untuk yang kelima itu membuat dataset komposisi number reaction tapi pakai AAC. Jadi caranya sama. Jadi caranya sama. Yang ini kan tadi kan soal 456 itu pakai Kamin dan 456 pakai AAC. Jadi soalnya hampir sama. Jadi nilai yang nomor 5 ini num reaction, num comment, num share. Masukkan kode clusteringnya 4 cluster ya. Jadi 4 cluster. Oke. Nah, ini untuk cluster AEC-nya ya. Jadi untuk cluster AEC-nya ini ada sekitar 4. Jadi kita pakai 4 cluster. Jadi kita pakai 4 cluster di sini. Untuk DPI-nya sendiri itu ada sekitar 0,3 dan seterusnya. Ya, untuk soal yang ke-6 ini sama, kita pakai atribut num dan log, num dan angry. Lalu untuk datanya ini sama, jadi kita pakai nilai DPI-nya itu sekitar sebentar ini nilai DPI-nya untuk AAC ini 0,3489 dan seterusnya. Nah ini, jadi hasil analisa dataset project ini. Nah, ini untuk komposisinya ya, seluruh keseluruhan jadi hasil clustering 2 dan 3 dan seterusnya ya. Jadi ini nanti kami cluster 1 dan cluster 2 itu hasilnya seperti ini, dan AC 2 dan 3 itu seperti ini. Lalu kami dan ini seperti ini nanti hasilnya. Komposisi cluster 5 itu 61 dan 2. Jadi ini cluster 0, 1, 2, 3, 4. Hasil DP-nya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.